Oke, selamat malam nih teman-teman semua peserta kelas Kecerdasan Digital Lanjutan Transformasi Digital dan Pemilu. Selamat malam semuanya, bagaimana nih kabarnya? Nah, buat teman-teman semua, eh, untuk yang tidak berhalangan menyalakan kameranya, diharapkan untuk menyalakan kameranya dan jangan lupa untuk Oke, bagi yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, diharapkan bisa menyalakan kameranya dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background class kita ya, biar sesinya nanti bisa lebih interaktif nih dengan pembicara dan fasilitator kita hari ini. Ditunggu nih buat teman-teman yang masih belum menyalakan kameranya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bisa menyalakan kameranya, untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan kelas yang ketiga, kita akan membahas tema mengenai mengatasi persoalan kontestasi politik elektoral di ruang digital dengan aplikasi digital. Efektifkah? Nah, untuk hari ini, materi itu akan disampaikan oleh pengajar kita, yaitu di sini telah bergabung bersama kita ada Mas Mashkurudin Hafiz, yang merupakan inisiator Akademi Pemilu dan Demokrasi. Dan untuk diskusi hari ini juga akan difasilitasi oleh fasilitator kita. Di sini ada Mas Faiz, yang merupakan peneliti dari Polgov dan Election Corner Visipol UGM. Jadi untuk sesi kali ini akan sangat menarik banget nih teman-teman. Diharapkan partisipasi aktif dari teman-teman semua untuk bertanya dan juga merespon diskusi kita hari ini. Dan untuk yang belum menyalakan kameranya, masih kita tunggu nih untuk bisa menyalakan kameranya. Namun sambil menunggu pengajar kita akan kembali untuk menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan aturan dari terselenggaranya kelas kecerdasan digital lanjutan ini. Nah, jadi sambil menunggu kita akan masuk mengenai aturan kelas kita lagi, karena mungkin banyak dari teman-teman di sini yang baru bergabung bersama kelas kita, jadi mungkin belum tahu nih kira-kira aturan kelasnya itu seperti apa. Jadi akan kembali saya sebagai fasilitator jelaskan kembali. Nah, untuk aturan dari kelasnya sendiri, sebentar. Oke, untuk sebelum kelas, itu peserta diharapkan untuk bisa memasuki ruang Zoom paling lambat itu 10 menit sebelum kelas dilaksanakan. Kemudian, peserta juga diharapkan untuk menggunakan nama lengkap aslinya nih, biar nantinya fasilitator kelas itu dapat mengidentifikasi peserta kelas dan bisa mengizinkan peserta kelas sekalian untuk bisa masuk ke ruang Zoom. Kemudian saat kelas berlangsung, itu apabila memungkinkan, peserta kelas diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya selama kelas berlangsung. Lalu untuk menjaga ketertiban kelas, peserta juga diminta untuk menyalakan mikrofonnya, kecuali ketika setelah dipersilahkan oleh MC untuk menyampaikan pertanyaannya pada saat sesi diskusi. Kemudian, peserta juga wajib nih untuk mengisi presensi, yang mana presensi ini nantinya akan dibuka sejak 1 jam sebelum kelas ditutup melalui dashboard masing-masing. Lalu, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan raise hand, atau juga bisa melalui chat box kita dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaannya. Oke. Kemudian untuk alur kelasnya sendiri, sama seperti dua pertemuan kelas sebelumnya, nantinya akan ada pembukaan dulu oleh asisten kelas, lalu akan dilanjutkan oleh sesi pemaparan, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab, lalu dilanjutkan dengan penutupan kelas. Oke, kembali disampaikan nih kepada peserta kelas sekalian terkait dengan kriteria sertifikat dan juga penilaian kelas. Yang pertama, peserta itu hanya
akan mendapatkan sertifikat ketika telah mengikuti 75% dari pertemuan kelas, yang mana pertemuan pertama dan pertemuan kedua akan diberikan bonus presensi. Kemudian, untuk sistem penilaian kelasnya sendiri akan mengacu kepada panduan akademik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, yang mana akan menggunakan indikator huruf A, B, C, dan D. Kemudian untuk pembobotan nilai akhir sendiri akan terdiri dari kehadiran yang bobotnya sebesar 25%, kemudian nilai kuis sebesar 35%, dan nilai ujian akhir sebesar 40%. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan aturan dan juga kriteria dari penilaian kelas kita. Karena di sini fasilitator dan juga pengajar kita untuk hari ini sudah bergabung kembali nih bersama kita, mungkin bisa langsung saja kita mulai untuk sesi pada malam hari ini. Untuk itu kepada Mas Faiz selaku fasilitator untuk kelas malam hari ini dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lydia. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar sangat jelas, Mas. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang hadir di sini. Secara khusus, Cak Maskur, selaku pembicara. Saya panggilnya Cak Maskur atau Gus Maskur ini ya. Saya lihat kitab di belakangnya, udah grogi nih, lihat kitab-kitab di belakangnya. Hiasan aja itu. Oke, selamat datang Cak Maskur dalam pertemuan kali ini dan juga dari tim CFDS maupun instansi lainnya yang mana ikut menyukseskan dalam penyelenggaraan kelas pada hari ini. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di malam ini, malam minggu. Mungkin ini ya, banyak dari teman-teman kita justru enaknya nongkrong, bahas hal-hal yang sepele, atau mungkin nobar nonton Liverpool. Malam ini saya terakhir lihat Liverpool kalah nih babak pertama dari Wolves. Tapi kita justru membahas sebuah topik yang cukup menarik, yakni terkait dengan kecerdasan digital, dan secara spesifik membahas terkait dengan pemilu dan transformasi digital 2023. Dan pada malam ini, teman-teman semua, kita punya topik yang cukup menarik, karena topik ini terkait dengan digitalisasi pemilu dan juga terkait dengan tantangan-tantangannya. Secara lebih spesifik, topik pada malam ini kita akan membahas terkait dengan mengatasi persoalan kontestasi politik elektoral di ruang digital dengan aplikasi digital. Efektifkah? Jadi kita mencoba melihat efektif nggak sih ketika kita mencoba mendigitalisasi mungkin, ataupun mencoba menggabungkan upaya-upaya penyelenggaraan pemilu dengan adanya arus e-government. Kalau mungkin teman-teman sekarang mengikuti, ini sedang viral, e-government bagaimana upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, digital, internet, macam-macam. Dan ternyata e-governmentisasi seperti ini tidak hanya menyasar beberapa instansi tertentu, tetapi menyasar hampir seluruh instansi, termasuk instansi ataupun lembaga penyelenggara pemilu, termasuk dalamnya KPU dan Bawaslu. Dan teman-teman mungkin sudah akrab beberapa istilah yang mana merupakan wujud digitalisasi dan pengembangan teknologi informasi di KPU. Misalkan teman-teman dengar kata Sipol, ada lagi lainnya misalkan Silon, ada Sidalih, ada Sirekap, Sidapil, ada Sidakam, dan macam-macam. Banyak banget sisi-sisi. Dan juga termasuk KPU terus mengembangkan websitenya, misalkan infopemilu.kpu.go.id, yang di dalamnya teman-teman bisa ngecek DPT online, ataupun teman-teman masuk nggak sih dalam keanggotaan parpol tertentu, dan macam-macam. Dan di samping KPU, ternyata Bawaslu juga nggak mau kalah. Teman-teman sendiri mungkin akrab dengan kata misalkan ada Sigap Lapor, ada Gowaslu, SIPP, terus ada SIPS, SIPK, dan macam-macam. Termasuk juga website Bawaslu. Ini menunjukkan ternyata proses pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan secara khusus penyelenggaraan pemilu yang dibasiskan pada elektronik semakin masif digunakan pada hari-hari ini. Dan bayangan ya teman-teman semua, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh para stakeholder, upaya-upaya ini sejatinya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik, misalkan dalam proses transisi pemerintahan, dalam khususnya adalah pemilu. Dan juga misalkan adopsi teknologi digital ini diwujudkan untuk apa? Agar adanya efektivitas, efisiensi dalam proses kontestasi politik, sehingga lebih legitimate nanti ke depannya. Tetapi sayangnya teman-teman semua,
proses ini ternyata tidak selalu mendapatkan apresiasi positif. Karena apa? Ternyata juga muncul beberapa masalah dalam prosesnya, dalam dinamikanya. Misalkan ada isu soal rawan dimanipulasi, ataupun isu terkait dengan rawan diretas. Nah, ini menunjukkan ternyata proses bagaimana kontestasi politik elektoral yang juga dikawinkan dengan ruang digital tidak selalu memunculkan hal-hal yang sifatnya positif kayak gitu ataupun yang efektif. Oleh karena itulah dalam forum ini itu menjadi menarik ya teman-teman ya untuk melihat bagaimana pergolakannya, dan kita bersyukur di malam hari ini kita kehadiran seseorang yang mungkin teman-teman sudah akrab namanya terkait dengan kepemiluan, karena beliau sering menulis, menyampaikan pemikirannya di website ataupun di media-media nasional seperti Kompas, Detik, bahkan saya juga temu di NU Online. Jadi sudah tidak akrab namanya, biasa dipanggil oleh Cak Maskur, nama beliau dipanggil Cak Maskur, tapi kalau misalkan nama lengkapnya teman-teman mungkin kenal dengan nama Maskuruddin Hafid. Di mana dulu sempat ini ya Mas ya, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Ya, ya, sempat. Oke. Terus pastinya beliau merupakan aktivis media sosial, pegiat pemilu, dan termasuk inisiator Akademi Pemilu dan Demokrasi, founder CM Management, Cak Maskur Management, dan Direktur P3 Jakarta. Mungkin banyak lagi peranan-peranan beliau di masyarakat, di level nasional bahkan, dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tetapi intinya beliau cukup memiliki kapasitas untuk menjelaskan tema ataupun topik kita pada malam hari ini, sehingga teman-teman diharapkan bisa mendengar dengan baik dan pastinya nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dalam forum kali ini. Dan seperti disampaikan tadi oleh Mbak Lydia, kita akan ada waktu kurang lebih 30 menit di sesi pertama dan 25 menit di sesi kedua. Di tengah-tengahnya ada break session untuk istirahat. Tetapi misalkan nanti sekiranya cukup menarik, kita mungkin nggak usah ada break, lanjut aja kurang lebih 55 menit kita berikan kepada Cak Maskur untuk menyampaikan materinya. Gitu nggih, Cak Maskur? Ya, siap-siap. Mungkin langsung aja teman-teman kita berikan forumnya kepada Cak Maskur. Silakan, Cak. Baik, terima kasih Mas Faiz, moderator kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, sudah diundang untuk berdiskusi bersama teman-teman sekalian berkaitan soal digital di dalam proses pemilu, kecerdasan digital bersama teman-teman sekalian. Tentu kalau di dalam proses digitalisasi sendiri saya jauh dibanding teman-teman. Untuk di bagian pemilunya kita bisa saling berdiskusi ya. Pengantar Mas Faiz menurut saya sudah sangat baik ya untuk membuat kita berdiskusi dan berpikir lebih lanjut bahwasanya saat ini penggunaan teknologi dan informasi itu memang betul-betul digenjot ya, baik oleh pemerintah maupun oleh kita sendiri. Karena memang menggunakan itu pada akhirnya proses kita dalam hidup sehari-hari ini kan menjadi lebih mudah ya. Kita sangat efisien, sangat efektif di dalam proses menggunakan teknologi informasi untuk hidup sehari-hari ya, untuk beli ini itu, untuk belanja, untuk macam-macam dan seterusnya. Nah, malam ini mungkin dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan ya, mungkin kita mulai agak lebih kritis dalam proses mudahnya kita menggunakan teknologi ketika kita memasukkannya di dalam proses pemilu. Karena dalam banyak pengalaman, terutama di negara-negara lain, itu juga terdapat evaluasi yang cukup besar bagaimana melakukan komputasi terhadap proses pemilu ini. Apakah memang teknologi informasi itu betul-betul sangat berguna 100%, atau jangan-jangan memang ada yang menggunakan teknologi informasi, ada juga yang tidak gitu ya. Sebagai contoh misalnya pemungutan suara. Pemungutan suara itu ada juga negara-negara yang pada akhirnya juga kembali ke manual. Itu sebuah peristiwa pengalaman di banyak negara
yang pada akhirnya memang di dalam proses penggunaan teknologi informasi itu kita perlu hati-hati. Nah, saya ingin memulai dari satu slide ya, yang ini bisa menjadi semacam pengantar yang agak relatif kritis. Gitu. Memang seringkali tanpa melakukan pertimbangan yang cukup banyak gitu ya. Kalau kita ditanya siapapun, termasuk dalam hal ini adalah penanggung jawab sendiri ya, bahwasanya penyelenggara pemilu kalau kita tanya, anggota DPR kalau kita tanya, ya dan seterusnya, apalagi pakar-pakar teknologi kalau kita tanya, itu teknologi jelas-jelas dapat mempermurah dan mempercepat proses dan hasil dari pemilu. Dia bisa digunakan secara sederhana di mana saja, kapan saja, tidak perlu banyak kegiatan untuk mengarah kepadanya. Lalu juga sekilas memang sangat murah, gitu ya. Mungkin tinggal install aplikasi, lalu kemudian kita terhubung, kira-kira gitu. Dan prosesnya juga sangat cepat. Misalnya saja, sebentar saya tak matiin WA, kayaknya mengganggu ini. Ya, prosesnya juga sangat sudah kelihatan ya slide-nya ya. Prosesnya juga mungkin cepat karena misalnya yang tadi disebut oleh Mas Faiz, kalau kita mau ngecek nama kita itu dengan sendirinya langsung muncul apakah sudah terdaftar atau belum. Kita masukkan dulu itu dalam pemahaman umum semua kalangan sekarang, lebih-lebih setelah masa pandemi ini di mana penggunaan teknologi informasi itu menjadi sangat besar. Demikian juga di satu sisi ini juga seringkali kita mendengar bahwasanya penggunaan teknologi itu dapat mendorong pemilu lebih terbuka, siapapun pada akhirnya bisa melihat ya, transparan, semuanya bisa dibuka dan bisa dari transparansi itu lalu menimbulkan partisipasi. Artinya kalau orang bisa melihat data dari mana saja, maka berdasarkan data itu pada akhirnya bisa melihat, bisa menganalisis, bisa melakukan pencermatan, dan mungkin berdasarkan pengetahuannya dia bisa melaporkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nah, dua hal ini yang memang sekarang menjadi primadona ya. Saya sangat setuju sekali dengan tema diskusi yang panjang kita ini, beberapa sesi yang soal kecerdasan pemilu itu. Itu artinya di dalam proses kecerdasan itu ada kritisismenya. Dua angka ini kita masukkan dalam nalar umum semua masyarakat. Kadang-kadang ini juga seringkali menjadi jalan keluar. Tetapi kalau kita sekarang lihat beberapa peristiwa mutakhir ya, peristiwa mutakhir di dalam proses melaksanakan pemilu kita di 2024, ternyata untuk mewujudkan nomor 1 dan nomor 2 itu tidak mudah. Ya. Mewujudkannya di dalam sistem-sistem yang tadi disebut oleh moderator, ternyata kendalanya cukup besar, dan bahkan seringkali juga pada akhirnya tidak seperti tujuan teknologi itu sendiri. Teknologi yang inginnya untuk membuka, ternyata justru dijadikan alat untuk menutup. Teknologi yang sesungguhnya tujuannya adalah untuk melakukan transparansi, itu justru kemudian dijadikan alat untuk melakukan pelanggaran. Teknologi yang pada akhirnya menggugah orang untuk berpartisipasi, justru dijadikan alat untuk melakukan penutupan. Ya. Nah, beberapa contohnya sudah terjadi ya. Misalkan hari-hari ini itu ada peristiwa yang cukup sistematik ya,
dan ini akan mengakibatkan proses pemilu ke depan dengan sangat kuat, yaitu laporan Bawaslu secara etik melaporkan seluruh anggota KPU ke DKPP. Alasannya sangat menarik. Alasannya adalah bahwasannya penggunaan teknologi yang digunakan oleh KPU pada akhirnya tidak dapat diakses oleh Bawaslu, dan Bawaslu-nya sudah mengirimkan surat 4 kali mengirimkan surat, tidak dibuka juga, dan pada akhirnya ketertutupan yang dinilai oleh Bawaslu itu pada akhirnya mempertemukan mereka ke sidang DKPP. Bayangkan ya, itu betul-betul kita bisa jadikan contoh bahwasanya penggunaan teknologi tidak serta-merta kemudian membuka, tidak hanya membuka ke masyarakat, tetapi membuka kepada sesama antar penyelenggara pemilu pun oleh internal penyelenggara pemilu itu ternyata dinilai sebagai ketertutupan. Dan kalau sudah dilaporkan ke etik itu berarti, gitu ya, ini penjelasannya Bawaslu juga, mereka minta untuk dibuka, tidak dibuka. Mereka menggunakan jalur koordinasi, tidak dibuka juga. Mereka kemudian di beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur itu menggunakan jalur penindakan, tidak dibuka juga, dan pada akhirnya kemudian secara sistemik langsung diwakili oleh Bawaslu RI, mereka menyatakan bahwa proses dalam hal ini adalah silon, itu teknologi yang sesungguhnya justru menutup. Dan kalau kita lihat juga dalam proses sipol, ya, yang pendaftaran partai politik, ya, kalau silon itu pencalonan, yang pendaftaran partai politik ternyata di sidang-sidang DKPP, bukan di Bawaslu ya, karena Bawaslu-nya tertutup, di sidang-sidang DKPP itu menunjukkan juga bahwasanya ketika berita acara hasil penyelenggaraan KPU yang dilakukan oleh kabupaten kota, itu menyatakan partai politik itu TMS, tidak memenuhi syarat. Dan dokumennya itu ditaruh di sistem, gitu ya. Dan kemudian sudah nyata-nyata bahwa itu tidak memenuhi syarat. Lalu kemudian pada saat rekapitulasi di provinsi, ternyata yang disajikan itu adalah dokumen yang akhirnya memenuhi syarat. Tidak ada proses apapun ya dari kabupaten ke provinsi, ketika di kabupaten dinyatakan tidak memenuhi syarat dokumennya, lalu disimpan menggunakan jalur komputasi sistem dan tidak dibuka, ya, tidak ada orang yang tahu, tidak disampaikan juga ke publik untuk bisa dilihat, tetapi ke atasnya kemudian partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Itu artinya secara teknologi tidak ada tujuan untuk membuka atau tujuan membuka dan transparansi tidak terjadi. Bahkan dalam beberapa hal penggunaan teknologi informasi pada akhirnya untuk mengubah hal yang sebenarnya sudah benar. Ya. Nah, dalam sidang-sidang DKPP kita temukan ada beberapa oknum dari penyelenggara pemilu yang pada akhirnya menggunakan jalur teknologi informasi, mengubah dokumen digital dari yang sebelumnya A menjadi B. Nah, kalau kita cek antara silon dan sipol yang sudah kita lakukan di dalam proses pelaksanaan 2024 ini, itu memang pada akhirnya memang menunjukkan dua pembelajaran ya teman-teman sekalian. Pada akhirnya secara umum memang teknologi mempermudah. Siapa saja bisa menggunakannya, mudah, murah ya. Dia cukup menggunakan, dia tidak perlu ngeprint dan seterusnya.
Akan tetapi pada aspek-aspek tertentu itu dengan teknologi juga pada akhirnya memang apa yang kita inginkan untuk terbuka, transparan dan membuka ruang partisipatif itu ada catatannya, ya. Itu ada catatannya dan itu nyata. Gitu. Makanya di dalam poin 3 saya sebutkan bahwasanya dalam beberapa hal kita juga harus memberikan catatan betul bahwa baik Sipol, Silon maupun Sidalih, sistem-sistem yang dipakai untuk dari penyelenggara pemilu itu justru sebagai sarana menutup daripada membuka, dijadikan alat untuk mengubah menjadi pelanggaran pemilu daripada untuk melakukan perbaikan. Nah, nomor 3 belum kalau kita tambahkan ya bahwasanya sekarang ini tingkat kepercayaan yang memang sangat rendah. Sebenarnya bukan pada teknologinya ya, tetapi kepada pemilunya karena pemilu ini itu kan kalah menang. Kalau persoalan kalah menang tuh bagi yang kalah semuanya tidak menjadi tidak percaya ya. Jangankan teknologinya, penyelenggaranya pun menjadi kemudian tidak dipercaya. Demikian juga pengetahuan dan keterampilan yang belum mumpuni. Kalau misalnya penggunaan Sirekap. Sirekapnya itu menggunakan handphone. Handphonenya itu perlu standar ya. Misalnya OS-nya harus berapa gitu. Nah, itu di dalam proses mentransfer pengetahuan dan keterampilan itu tidak mudah. Ada banyak sekali KPPS yang pada akhirnya harus belajar mati-matian untuk mempelajari itu. Bahkan akhirnya gitu ya, pengalaman Sirekap kita di tahun 2020 itu KPU membuka ruang pengisian hasil TPS itu tidak menggunakan Sirekap, tetapi kemudian dikirimkan ke kecamatan, kecamatanlah yang kemudian membantu. Itu artinya pada akhirnya tidak pemberlakuan untuk menggunakan Sirekap itu tidak diberlakukan kepada semua. Kalau teknologi itu tidak diberlakukan secara ketat, secara 100% ke semua kalangan, maka titik itulah yang kemudian menimbulkan persoalan. Sementara pada sisi yang lainnya kita tahu pengetahuan dan keterampilan itu prosesnya sangat panjang. Belum lagi kalau di mana keadaan daerah yang tidak rata dalam proses ya misalnya sinyal dan seterusnya. Kalau sinyal sekarang ini hampir seluruh wilayah itu ada atau bisa diadakan. Ya. Di tahun 2019 itu kan sebenarnya Google itu kan naruh balon ya. Naruh balon di atas Pulau Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat untuk memperkuat ya dan mendistribusikan kekuatan sinyal itu agar bisa ditangkap oleh masing-masing HP Android yang ada di situ. Kalau di bagian itu solusinya agak mudah. Tetapi kalau listrik bagaimana? Ya, listrik itu tidak bisa. Kalaupun disediakan genset, dia membutuhkan minyak. Jadi perangkat untuk mendukung teknologi energi, baterai dan seterusnya itu ya tidak cuma sinyal, tetapi juga listrik juga harus kita cek. Nah, kalau listrik itu jelas di sebagian besar daerah-daerah Indonesia Timur itu selain mungkin ada, tetapi dia tidak 24 jam hidupnya. Nah, alat-alatnya juga harus. Nah, ini direncanakan KPU juga akan menggunakan pemungutan suara di TPS itu untuk mengurangi waktu menyalin hasil TPS. KPU akan merencanakan untuk melakukan alat pemindai. Itu KPPS diperkenankan untuk menyewa printer yang bisa scan, artinya ya scanner ya. Lalu scan itu untuk men-scan, menggandakan
hasil-hasil di TPS yang biar tidak ditulis ulang oleh saksi partai politik. Itu bisa mengurangi sekitar 2 jam. Nah, tetapi colokannya di mana? Listriknya dari mana dan seterusnya. Narik kabelnya dari power yang mana, itu juga menjadi problem. Terakhir, saya tadi sudah sempat disinggung oleh moderator, itu adalah sudahlah, pasti penggunaan teknologi itu akan dijadikan alat oleh pihak yang kalah untuk dijadikan kambing hitam. Sementara penggunaan teknologi itu pasti akan mengalami kendala. Nah, ini teman-teman sekalian, cara pandang kita di dalam proses menggunakan teknologi informasi, terutama di dalam kepemiluan, ya, terutama di dalam kepemiluan. Karena kalau di tempat yang lain mungkin beda ya. Di kepemiluan itu problemnya masih banyak. Misalnya, kenapa kita begitu percaya pada bank? Padahal bank itu, tingkat kepercayaan kita bahkan sampai bisa menaruh kekayaan kita di situ. Ya, kita begitu percaya aja, hanya dengan melihat di rekening angka ya, misalnya, meskipun mungkin di rekening kita cuma 2 juta, 3 juta, tapi kita begitu percaya. Ya. Bahkan mungkin orang-orang kaya juga percaya. Ya. Begitu ngelihat rekening, oh ternyata masih ada 10 juta. Begitu percaya. Tetapi ketika dia dikomputasi di pemilu beda lagi. Ya. Nah, ini faktornya memang sangat banyak. Nitip di OVO dan seterusnya kan kita percaya ya, tapi di pemilu memang beda. Nah, di titik ini tentu saya bisa memberikan posisi ya, bahwasanya teknologi di dalam pemilu itu memang nyata-nyata mempermudah, mempermurah, mempercepat, membuka keterbukaan dan transparansi serta meningkatkan partisipasi, tetapi perlu juga untuk memilahnya di bagian mana, sekaligus kita juga harus menyelesaikan hal-hal lainnya yang berkontribusi terhadap penggunaan teknologi informasi itu. Itu posisi saya ya. Jadi tidak menutup dan juga membuka secara 100% karena ini adalah pemilu. Nah, berikutnya saya sebelum ditelepon sama panitia itu ditelepon oleh Mas Eko untuk bercerita soal pengalaman saya pada saat penggunaan Gowaslu ya, karena di TOR itu disebutkan Gowaslu. Gowaslu ini sebenarnya sudah lama dan sekarang tidak dipakai. Ya, sama saya tidak tahu di Bawaslu ya, karena saya sudah tidak di Bawaslu, maka saya cerita di pengalaman sebelumnya. Ini dipakai pada tahun 2015, Pilkada 2015, ya, Bawaslu ini. Waktu itu aplikasi Gojek itu baru berlaku sekitar 1 atau 2 bulan. Jadi saya sebagai inisiator gitu ya, inisiator dari Gowaslu itu benar-benar mendasarkan kepada aplikasi Gojek yang saat itu belum laku ya, orang belum tahu, tetapi saya sudah mendeteksi ini aplikasi yang bagus. Artinya ini akan rame gitu. Kenapa saya memprediksi bahwa Gojek itu akan sangat ramai? Karena 1 tahun sebelumnya, sebelum Gojek muncul di Indonesia, itu saya menemukan aplikasi yang sama di Amerika. Panitia acaranya di Amerika itu kalau ngantar tamu itu tidak pernah bawa mobil, ya, tidak pernah bawa mobil. Misalnya kita pengen ke kota yang lainnya gitu ya, itu dia tinggal pakai HP, lalu kemudian buka aplikasi, mobilnya datang. Saya curiga, lalu saya tanya ke teman saya itu, ini pakai apa? Ini pakai aplikasi, kita tahu drivernya di sini, mobilnya di sini, dan seterusnya. Baru setahun kemudian saya melihat itu menjadi aplikasi Gojek. Nah, di titik itulah pada saat itu, di tahun 2015 itu ya, lalu saya menghubungi beberapa teman yang kira-kira bagaimana sih kalau kita menggunakan aplikasi Gojek, dan itu kan waktu itu masih sangat sederhana ya, untuk melakukan pengawasan partisipatif. Ya, untuk melakukan pengawasan partisipatif.
Sehingga aplikasi ini bisa dipakai oleh Bawaslu sebagai orang yang dilapori dan masyarakat sebagai pelapor. Kalau di Gojek itu kan apa namanya, driver sama customer gitu ya. Nah, kalau di Bawaslu itu yang dilapori atau Bawaslu pengawas, sekaligus kalau Gojeknya itu kalau apa namanya, penumpangnya itu namanya pelapor. Nah, lalu saya teorikan gitu, dengan aplikasi ini bisa jadi laporannya akan lebih banyak, dan mungkin menggunakan aplikasi itu kan kita bisa, kalau kita bikin pertanyaan gitu ya. Kalau kita bikin pertanyaan tuh kan kita bisa wajibkan, wajib, wajib, wajib. Kalau orang lapor biasa, itu paling dia hanya nyediain alat bukti gitu saja. Tapi kalau menggunakan Bawaslu itu namanya, kejadiannya di mana dan seterusnya. Jadi laporannya itu bisa lebih lengkap. Gitu. Lalu sudah pasti mempermudah, mempercepat, mempermurah proses informasi awal. Kita sebut sebagai informasi awal ya. Karena yang disebut informasi awal itu, Bawaslu itu bisa saja dia menggunakan apa namanya, tidak namanya dia, karena mungkin dia takut, dia khawatir dan seterusnya. Tapi laporannya sendiri bisa terkonfirmasi ke pengawas pemilu, sehingga lalu kemudian dia bisa ditindaklanjuti. Dan ini juga Bawaslu ini, kalau saya misalnya jalan-jalan ke kota Jogja, lalu saya menemukan pelanggaran. Tapi kan ketika saya di kota Jogja, saya nggak mengenal itu pengawas pemilu itu siapa. Sama kayak Gojek kan. Waktu saya mau pesan Gojek, saya nggak peduli ini nanti yang ngambil siapa. Nah, itu sama dengan Bawaslu. Nah, saya tidak mengenal pengawas pemilu di situ, panwasnya saya nggak tahu, tapi saya pengen laporan ini. Maka kemudian dia menerima gitu. Lalu mensistematisir, mengatur data laporan dan seterusnya. Dan laporan itu bisa dikontrol langsung oleh Bawaslu. Oh, ini misalnya Jogja laporannya ini dan seterusnya. Saya apa namanya, punya pikiran itu. Maka kemudian dikembangkan. Nah, pengembangannya ini ya. Waktu itu ya dapat diunduh di Play Store, logo Bawaslu-nya karena waktu itu mengirim kayak sinyal-sinyal gitu ya. Saya kasih sinyal itu ada 3, tapi dia nggak bisa naik turun ya karena itu aplikasi ya. Nah, terus saya kasih tagline agak lebih, karena waktu itu kan Bawaslu itu tagline-nya dari Bawaslu kita selamatkan pemilu. Itu artinya memang pemilu waktu itu mengkhawatirkan apabila, tapi ya kita harus ikut. Akhirnya saya bikinkan informasi awal Anda menyelamatkan pilkada kita. Itu artinya sama dengan dari Bawaslu kita selamatkan pemilu. Lalu kemudian registrasi. Registrasinya semuanya bisa registrasi lalu mendapatkan akun dan password. Registrasi ini sempat ada perdebatan. Karena kalau orang mau laporan itu kan informasinya banyak ya, ditanya NIK, ditanya KTP, dan seterusnya gitu. Nah, waktu itu akhirnya untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, NIK, KTP, dan seterusnya itu kita buang, karena itu biarkan kita tingkatkan dulu lah laporannya dulu. Jangan kemudian peserta ini, teman-teman ini dipersyaratkan untuk mendaftar dengan sangat ketat gitu ya. Karena tujuan kita kan tidak di situ. Nah, lalu kita bikin 2 ya, aplikasinya itu 2, yang tadi pelapor sama pengawas. Aplikasi pelapor itu menggunakan username dan password untuk mengidentifikasi dan nanti kita bisa cek. Nah, contoh misalnya kan kita tidak tahu jenis-jenis potensi pelanggaran itu apa, kan kita kadang-kadang tidak tahu. Maka di bagian ini kemudian substansi dari laporannya itu kita bikinkan sekalian. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan peningkatan kapasitas. Misalnya waktu itu kita berpikir, oh oke lah kalau gitu aplikasi ini terhadap hal-hal yang sangat berkaitan dengan pemantau atau pemilih kita. Data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye politik uang. Nah, kita hanya ngambil itu. Kalau pendaftaran partai politik, pencalonan itu kan terlalu jauh ya. Nah, 4 inilah yang paling sering kita temui.
Ya. Jadi kita udah sediakan. Jadi kalau misalnya ternyata dia mendapatkan laporan pencalonan, nggak bisa dipakai Bawaslu, harus langsung karena itu seringkali itu pelanggaran menengah ke atas. Nah, sebagai contoh di dalam daftar pemilih potensi pelanggarannya yang negatif itu sudah kita masukkan. Pemilih belum terdaftar, sudah meninggal, di bawah umur, terdaftar ganda dan lainnya. Nah, ini kalau kita belajar apa namanya pengkodean gitu ya. Akhirnya nanti kita bisa jumlahkan secara ketat. Oke, misalnya pemilih terdaftar bulan ini yang belum terdaftar jumlahnya ada 100. Sudah meninggal ada 200 dan seterusnya. Sehingga nanti data-data ini bisa kita teruskan juga ke KPU. Jadi rincian ini kita bisa lakukan. Sekaligus juga apa namanya pada saat mereka laporan bukti-buktinya bukti-buktinya kita dorong untuk disediakan. Kadang-kadang orang tuh laporan aja, buktinya tidak ada. Ya. Dan di dalam aplikasi itu bisa. Nah, ini yang paling apa namanya? Yang paling ini baru waktu saat itu ya. Begitu dia mau laporan, maka betul-betul seperti Gojek itu, ya. Begitu dia klik send, maka dia posisinya akan mencari pengawas mana yang paling terdekat. Pengawas mana yang paling terdekat. Seperti kayak kita dapat apa namanya driver itu. Nah, nanti pengawas itu yang kemudian akan menjemput laporan itu. Oh, ini dia dapat notifikasi gitu. Dapat notifikasi lalu kemudian dia datangi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, saya di sini nggak kenal sama sekali pengawas, tetapi saya menemukan pelanggaran, gitu ya. Saya menemukan pelanggaran. Nah, ini sempat diprotes sama apa namanya pengawas pemilu sendiri. Kenapa? Karena pertama bisa jadi merepotkan, ya. Pengawas itu lagi, misalnya tiba-tiba dia lagi rakor atau lagi rapat atau macam-macam lah, lagi kerja, tiba-tiba dapat notifikasi. Nah, itu bagaimana caranya, ya? Atau sebenarnya dia tidak ingin dirinya diketahui kan macam-macam ya, mungkin dia pas lagi di mana, pas lagi ngopi atau pas lagi makan dan seterusnya gitu. Kadang-kadang banyak juga akhirnya HP-nya itu lagi dimatikan atau dia ketahuan tidak berada di wilayah kerjanya. Nah, pengawas itu tiba-tiba ya mestinya dia kan ada di dia kan ngawasi. Dia jalan-jalan ke Surabaya, dia dia jalan ke mana ya, ke pinggir ke Gunung Kidul gitu-gitu. Nah, akhirnya ketahuan kan, wah ini jadi pada akhirnya pelaporan itu eh, membuat pengawas itu terdeteksi dia di apa namanya, dia di mana gitu ya. Nah, ya memang waktu itu sempat kita tutup gitu ya dan seterusnya ya. Karena misalnya kalau uji coba di Jakarta gitu. Uji coba di Jakarta itu ternyata banyak sekali pengawas di Jakarta itu. Loh kok pada ngumpul ini? Padahal ini Panwas Papua Barat, Panwas Sulawesi kok pada di Jakarta. Dan di Jakartanya itu lokasinya di Mangga Besar. Wah ini kan lebih ngeri lagi anak-anak ini kan. Nah akhirnya kemudian kita tutup. Aplikasi pengawas juga bisa ngecek ya. Oh hari ini dapat segini, tindak lanjutnya ini dan seterusnya. Mereka bisa juga ngerespon sebagai apa namanya pengawas. Bisa ngerespon juga sebagai pakai telepon dan yang terakhir bisa juga mengetahui jaraknya. Oh, ini yang paling dekat atau mau diambil ini dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, aplikasi ini salah satunya ya. Ini adalah bagian dari semangat partisipasi yang dibikin waktu itu oleh Bawaslu. Itu memang dari aplikasinya sendiri menurut saya udah sangat mendekati kepentingan pemilih. Hampir kalau kita kategorikan tadi mempermudah, mempermurah, mempercepat, semuanya sebenarnya masuk dalam proses ini, gitu ya. Tetapi yang belum itu adalah soal kepentingannya, ya, daya apa namanya daya kepemilikannya, gitu. Kepentingan dan daya kepemilikannya. Misalnya kalau kita Gojek, Gojek itu kan kenapa kita milih Gojek atau Grab?
itu kan kita punya kepentingan untuk ngojek ya. Kita pengen pindah gitu. Kita pengen pergi ke suatu tempat, lalu kemudian pengen pindah dan tidak punya kendaraan misalnya, maka kita membutuhkan Gojek. Ada daya kebutuhan di dalam aplikasi Gojek. Termasuk juga misalnya kita mau GoFood. Kenapa kita menggunakan aplikasi GoFood? Itu karena murah, mudah, cepat, dan kita kan pengen makan. Ya kan gitu. Nah, sekarang kalau di pemilu, itu makan sama pindahnya itu mana? Pentingan pemilihnya itu apa? Ya. Jadi pertanyaan yang penting di semua aplikasi dan sistem yang dikembangkan di dunia kepemiluan, apapun caranya, bagaimanapun metodenya, itu harus ditanamkan dulu kepentingan dan kebutuhan apa yang dimiliki atau diinginkan oleh pemilih yang pada akhirnya dia kemudian mengakses aplikasi itu. Itu harus ada, ya. Saya bikin Gowaslu sudah hampir sangat sempurna, tetapi kok sedikit juga penggunanya, karena dia itu tidak menciptakan orang butuh, ya, tidak menciptakan memiliki kepentingan terhadap aplikasi itu. Apalagi kalau aplikasinya sifatnya aplikasi laporan pelanggaran ya, itu malah merepotkan. Saya lapor menggunakan Gowaslu, nanti didatangi pengawas, ditanya lagi, ini pelanggaran ini, oke kalau gitu bisa nggak nanti saya wawancara lagi di kantor, besok ke kantor ya. Nanti kalau pelanggarannya pidana tidak hanya berurusan dengan Bawaslu, berurusannya dengan polisi. Padahal berurusan dengan polisi itu yang paling kita hindari. Saya nggak punya kepentingan apapun kok disuruh sama polisi. Itu ya. Apalagi yang lain juga, apa kepentingannya kita buka silon untuk menciptakan. Misalnya, oke, kalau gitu kita ciptakan pemilu yang demokratis untuk mewujudkan calon-calon pemimpin yang berintegritas. Anak-anak muda kayak kita ini malah mungkin nggak suka ya. Apalagi melihat misalnya pemberitaan di KPK, banyaknya korupsi dan seterusnya, agak jauh. Ya. Paling paling yang mungkin yang paling keakses ya, itu cek hak pilihmu. Cek hak pilihmu itu kan ya, beberapanya memang keakses paling 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 banyak digunakan oleh cek hak pilihmu. Itu berarti kan kepentingannya adalah apakah saya sudah terdaftar atau belum. Ya. Tapi sebagian besar nggak ngecek juga mau terdaftar di mana dan seterusnya. Kalau nggak dikasih tahu di pertemuan langsung. Atau dia mungkin mau pindah memilih. Ya, ketika pindah memilih baru. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap pemilu untuk bisa milih. Itu pun sangat sedikit ya. Sehingga kemudian ngecek. Saya beberapa kali sosialisasi itu dia baru tahu bahwa dia itu sesungguhnya akan mendaftar, akan memilih di tempat lain sehingga kemudian dia ngecek. Itu kan ada kepentingannya. Kalau kepentingannya cuma ngecek itu enggak itu enggak ada. Kepentingan untuk hanya ngecek itu tidak ada. Kalau kepentingan pindah milih baru ada. Sementara kalau kita menggunakan pindah milih itu tidak bisa menggunakan jalur online, kita harus datang langsung. Nah, di sini memang ada keterbatasan. Jadi untuk menutup ya pengantar ini, teman-teman sekalian, apapun cara kita untuk meningkatkan partisipasi menggunakan jalur digital sekaligus penggunaan teknologi informasi, pertama yang dibangun harus itu. Aspek kepentingan apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat terhadap sistem yang kita kembangkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Faiz. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Maskur. Tepuk tangan dan teman-teman, digital nih tepuk tangannya. Terima kasih, Cak Maskur sekali lagi. Kita masih cukup banyak waktu ini teman-teman semua untuk mendengarkan paparan lebih detail lagi, dan pastinya itu tergantung dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman semua di sini. Dan nanti kita akan ada, mungkin kalau ada waktunya cukup, ada 2 sesi. Yang pertama saya berikan 3 penanya dengan cara bisa langsung
raise hand, nanti mengajukan pertanyaannya langsung kepada Cak Maskur, atau juga teman-teman misalkan mau bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Tapi sebelumnya, untuk wrap up aja bahwa tadi kita mendengarkan cukup banyak hal-hal penting teman-teman ya, bahwa ternyata penggunaan teknologi informasi itu sudah sangat digenjot oleh pemerintah, agar apa? Proses pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien, dan termasuk juga diaplikasikan dalam proses penyelenggaraan pemilu, karena penggunaan teknologi informasi juga digunakan oleh KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Harapannya apa sih? Tadi dijelaskan bahwa ternyata harapannya agar mempermudah, mempermurah, dan mempercepat proses pemilu, dan juga agar mendorong pemilu agar apa? Lebih terbuka, transparan, dan juga partisipatif. Tetapi ternyata kalau kita melihat faktanya, sayangnya kita justru mengarah kepada pendulum yang berbeda, kepada arah yang berbeda, karena nyatanya eh, tadi teknologi informasi justru menutup, bukan membuka, dan juga justru dijadikan sebagai alat untuk mengubah daripada memperbaiki kondisi yang ada. Dan ini belum lagi beberapa ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat kita yang mengakibatkan penyelenggaraan pemilu berbasis teknologi tidak maksimal. Tadi juga dijelaskan terkait dengan Bawaslu, dan sayangnya saya rasa belum digunakan lagi atau tidak digunakan ya, Cak ya. Bahkan coba saya cek di Play Store tidak ada, dan Iya, tidak iya, bukan. udah. Nah, ini cukup miris karena kalau kita lihat tadi sebenarnya sangat membantu ya penyelenggaraan pemilu agar lebih transparan, lebih baik. Dan juga tadi pesan yang cukup penting dari Cak Maskur bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu berbasis teknologi, yang paling penting untuk kita lakukan pertama adalah bagaimana masyarakat itu dijelaskan kepentingan apa dan kebutuhan apa yang akan mereka miliki ketika menggunakan alat-alat itu, teknologi-teknologi yang sudah disediakan, sehingga apa fungsinya bisa dijalankan secara maksimal. Itu tadi wrap up singkatnya, dan semoga teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih kritis, lebih banyak, mumpung ada Cak Maskur di tengah-tengah kita, kayak gitu. Monggo, di sini ada penanya. Yang pertama yang raise hand adalah Mas Reynaldi Bayu ya. Silakan mengajukan pertanyaan secara padat, singkat. Silakan, Mas Reynaldi. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Faiz dan juga narasumber Cak Masyur. Di sini saya Renaldi dari Bali. Ini saya ingin bertanya mengenai tantangan dalam membuat sistem pemilu itu atau pemilihan langsung itu memakai mesin gitu. Saya juga pernah baca dulu waktu pandemi corona itu di Amerika sudah menerapkan sistem seperti itu. Tapi kalau di Indonesia saya membuat analisis kritis bahwa kalau kita melaksanakan apa namanya pemilihan secara paperless atau tidak menggunakan kertas pemilu dengan kotak-kotak, pemilihan langsung menggunakan kertas itu, maka sepertinya politisi tersebut akan sulit menggunakan strategi konvensional, yaitu contohnya dalam beberapa kasus ada money politik dan lain-lainnya. Menurut saya begitu sih. Dan juga ada mungkin terjadi bahwa ada fake identity, yaitu kalau kita seumpama menggunakan sistem digital untuk memilih itu. Dan itu juga menjadi permasalahan integritas. Nah, dari pertanyaan itu, jadi singkatnya bagaimana, apa sih tantangan bagi kita semua untuk melaksanakan pemilu yang digital, tapi masih mempertahankan integritas tersebut deh. Dan itu juga menurut saya positif. Bagaimana tanggapan Cak? Terima kasih. Terima kasih, Mas Renaldi. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya langsung, bisa raise hand. Jika belum ada, ini ada pertanyaan yang kedua dari Mas Firman ya, dari UGM. Dan mungkin nanti 3 pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh Cak Maskur. Pertanyaan yang pertama tadi mungkin terkait dengan tantangan digitalisasi, tetapi juga bagaimana tetap mempertahankan integritas pemilu. Tapi mungkin tadi lebih terkait dengan e-voting atau mungkin ya Mas ya, atau e-voting. Dan yang kedua ini ada dari Mas Firman dari UGM. Mungkin saya bacakan aja, teman-teman juga bisa mungkin baca langsung di kolom komentar, bahwa
sebenarnya dapat digarisbawahi bahwa penggunaan teknologi informasi untuk pemilu masih menyimpan banyak persoalan dan PR yang belum selesai. Teringat awal penggunaannya dulu, muncul kasus pembobolan situs KPU pada pemilu 2004, sementara persoalan yang timbul sekarang justru semakin runyam karena banyak berbagai faktor lain yang terus berkembang. Cak Maskur tadi menawarkan alternatif, misalnya menganalogikan sistem Gojek dan bagaimana penjelasannya. Tadi misalkan ada Gowaslu. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Firman dari UGM adalah bagaimana mengidentifikasi kepentingan tersebut secara valid dan transparan, sementara persoalan pemilu sebenarnya juga merupakan pertarungan banyak kepentingan yang begitu mudah digoreng dan berbagai pihak. Itu banyak yang tidak bertanggung jawab. Itu pertanyaan yang kedua dari Mas Firman. Dan yang ketiga ini, Cak Maskur, adalah apakah digitalisasi penyelenggara pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Cak. Silakan untuk Oke, bisa jawab. terima kasih ya. Yang pertama itu adalah tantangan dalam menggunakan mesin dalam pemilu atau e-voting gitu kira-kira ya. Yang pertama, evaluasi saya, e-voting itu baru bisa akan dilakukan atau melakukan digitalisasi itu ketika sistem pendataan pemilihnya itu valid. Saya menemukan di hampir semua negara bahwasanya penggunaan digitalisasi di dalam pemilu atau menggunakan mesin atau menggunakan teknologi itu syarat utamanya adalah pendaftaran pemilihnya. Ya, pendaftaran pemilihnya. Sepanjang pendaftaran pemilihnya itu tidak maksimal, maka itu akan berpengaruh langsung terhadap penggunaan teknologi. Ya. Misalnya bagaimana mekanisme ketika ada orang pindah milih dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana menandai orang yang pada akhirnya kemudian tidak punya hak pilih, seperti meninggal atau kemudian menjadi TNI Polri ya secara cepat. Bagaimana juga menggunakan pemungutan suara yang sebelumnya seperti yang terjadi di luar negeri ya kan, luar negeri itu menggunakannya yang sebelumnya. Bagaimana melakukan pendanaan terhadap kotak suara keliling dan metode pos dan seterusnya. Itu akan sangat bisa dilaksanakan kalau pendaftaran pemilihnya baik. Nah, di Indonesia itu ternyata antara pendaftaran pemilih dengan pendaftaran penduduk, ya, administrasi kependudukan, itu dibedakan. Ya, itu dibedakan. Jadi, di dalam undang-undang itu, pendaftaran pemilih itu menggunakan, mempertimbangkan daftar penduduk, nanti dia memiliki waktu yang cukup lama, dalam hal ini ada sekitar 8 bulan, di mana KPU melakukan penyempurnaan terhadap daftar penduduk tersebut sekaligus digabungkan dengan daftar pemilu terakhir. Kerumitan pendaftaran pemilih yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan itu adalah faktor pengurang pertama pada saat kita menggunakan teknologi di dalam pemilu. Saya sempat memiliki kesempatan untuk memantau pemilu Korea Selatan. Itu kan sangat teknologi ya. Dan di sana pemilunya itu dilakukan dalam beberapa hari sebelum hari H, yang di rumah sakit, yang militer gitu ya, yang mahasiswa, yang bepergian dan seterusnya itu di seluruhnya itu melakukan pemilu pendahuluan lah kira-kira itu, nyoblos duluan. Baru kemudian hari H. Dan ketika saya melakukan pemeriksaan di situ, kesimpulan kami yaitu agar orang tidak lagi menggunakan pemilihnya di hari H, maka date terhadap orang yang sudah milih dan tidak milih itu sangat kuat. Sementara di Indonesia kita tahu prosesnya sangat rumit ya.
Dan istilah-istilah di daftar pemilih itu kan rumit ya. Mungkin tidak semua kita tahu. Ada DP4, ada DPB, ada DPS, ada AKWK, ya, ada DPT, ada DPTB, ada DPK, coba ya. Itu istilahnya udah sangat rumit ya. Kalau saya menjelaskan satu persatu bisa 1 jam sendiri. Tetapi itu menunjukkan betapa proses administrasi kependudukan kita berpengaruh terhadap proses pendaftaran pemilih kita itu rumit. Saya dalam bulan-bulan ini itu berdiskusi sangat intensif dengan perusahaan kepemiluan Amerika. Memiliki 50 solusi terhadap penggunaan teknologi informasi di pemilu. Apa aja bisa. Dia baru saja memenangkan gugatannya Presiden Amerika nggak jadi itu, yang kemarin jadi presiden itu ya. Itu dia barusan menang $1 miliar karena penggunaan teknologinya sangat bagus. Begitu datang ke Indonesia, pusing dia, ya. Karena kalau dia memasukkan daftar pemilih ke mesinnya, sehingga kalau kita nyoblos itu teridentifikasi misalnya saya, akunnya ini, ID-nya ini, gitu ya, NIK-nya ini, dan ketika saya menggunakan pemilih untuk bisa menunjukkan bahwa saya sudah memilih kan, nggak perlu pakai tinta, saya cuma perlu pakai sidik jari aja atau face recognition, ya, karena sudah sangat single identity number. Tapi begitu nyampe ke Indonesia, dia kebingungan. Karena tidak semua pemilih itu kadang punya NIK, KTP-nya 2, ya kan? Bawaslu aja yang di Bali itu teridentifikasi punya KK3, KTP-nya 3. Loh, penyelenggara pemilu aja KTP-nya 3. Gimana yang lainnya ya? Itu agak rumit gitu ya. Nah, kita akan bisa menggunakan itu kalau single identity number-nya jalan. Termasuk juga belum lagi soal jaminan informasi pribadi. Ya. Jaminan informasi pribadi. Jaminan informasi itu kan ada sebagian informasi kita kalau kita buka harus sesuai dengan izin kita. NIK itu kan informasi pribadi. Padahal untuk menunjukkan pemilih itu benar-benar unik di mesin itu pakai NIK. Kalau nama kan banyak ininya ya. Kalau nama itu banyak samanya. Orang namanya Maskur itu ribuan ya di Indonesia. Nggak bisa menggunakan itu. Menggunakan tanggal lahir juga nggak bisa. Banyak orang yang sama tanggal lahirnya. Jenis kelamin apalagi ya. Nah, satu-satunya yang bisa membuat single itu ya NIK. Nah, sementara NIK-nya itu diwujudkan sebagai informasi pribadi. Kalau dia dimasukkan mesin, diketahui oleh orang lain, harus pakai izin. Gimana kita bisa mendapatkan izin itu? Ya. Itu kunci. Selain yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa sistem administrasi pendaftaran pemilih itu sangat kunci kalau di tempat-tempat di negara-negara lain. Nah, apakah memungkinkan digitalisasi dalam pemilu itu kemudian diberlakukan? Menurut saya mungkin, ya, sangat mungkin, dan memang harus mengarah ke sana. Karena kalau kita tidak mengarah ke sana, itu apa ya namanya? Kita dengan sendirinya juga diarahkan ke sana. Gitu. Jadi mau tidak mau memang kita harus menjalani situasi itu. Ya, harus menjalani situasi itu. Dulu kita nggak pernah ya berkepikiran akan ada sistem seperti Gojek, GoFood, dan seterusnya kan. Tapi kita nggak pernah juga kepikiran sebelum tahun 2019 itu kita bisa ngobrol enak melalui Zoom meeting begini. Nggak kepikiran kan. Ketemu pandemi ternyata Zoom sangat terbiasa. Nanti juga akan seperti itu. Saya berpikirnya bahwa ini akan semakin canggih. Maka kita dipaksa juga mengarah ke sana. Tetapi ya, catatannya pemberlakuannya itu jangan semua. Ya.
pemberlakuannya itu jangan semua. Jadi memberlakukan kepada daerah-daerah yang siap. Menjalankannya juga jangan semua tahapan pemilu. Menjalankannya itu terhadap tahapan-tahapan pemilu yang mudah dulu, gitu ya. Jadi prosesnya itu dilakukan secara gradual. Jadi lebih enak. Oke, misalnya sekarang Sipol, Silon, Sidalih, gitu ya. Nanti 2029 itu bukan e-voting tapi e-counting. Jadi nyoblosnya itu tetap menggunakan surat suara, tetapi pada saat rekapnya itu menggunakan teknologi informasi. Dan rekapitulasi itu bisa macam-macam. Bisa ditulis bisa menggunakan secara tradisional ya. Kita menulis sendiri angkanya. Bisa juga difoto sebagaimana sirekap, difoto langsung sebagai dokumen. Bisa juga yang akan diperlakukan di 2024 ya. Itu kan di-scan, nanti scanannya bisa di-download, nanti di surat suara kanan itu kan ada barcode-nya ya gitu. Ada juga yang sedang diusulkan oleh Pak Hadar dan teman-teman sekalian itu difoto, tetapi nanti pada saat foto itu akan ditambahkan sistem OCR OMR, artinya angkanya itu akan secara otomatis masuk, nanti tinggal diedit, itu kan memudahkan juga. Atau kertas suratnya langsung dimasukkan ke mesin dan lalu mesinnya itu dibaca. Jadi dalam sistem rekapitulasi pun penggunaannya juga voting recapitulation itu juga banyak metodenya gitu. Dan kita sebenarnya mengarah ke sana. Ditambah dengan sistem yang kepercayaan itu juga ditambah. Jadi saya terhadap Mas Renaldi Bayu ya, saya setuju, tetapi proses kesananya memang harus dibangun secara secara gradual gitu. Dan dievaluasi secara terus-menerus ya. Dievaluasi secara terus-menerus. Lalu yang berikutnya untuk Mas Firman ya, bahwasanya berkaitan soal pembobolan situs KPU itu sejauh yang saya pahami waktu itu sesungguhnya data hasil pemilu itu adalah data terbuka ya, data terbuka. Itu data terbuka. Jadi kalaupun ada partai politik yang mengirimkan surat, maka data itu akan dikasihkan. Pengalaman saya di 2019 waktu menggunakan Siwaslu itu sama saya Sirekap. Tapi Siwaslu itu foto saja, itu nggak ngisi. Itu kalau partai politiknya minta ya saya kasih saja karena itu kan menggunakan data terbuka. Nah, kalau dia mendapatkan data secara cepat ya itu tidak disebut sebagai bobol ya. Artinya sebenarnya secara resmi data terbuka itu bisa didapatkan. Kalau misalnya data pemilih DPT-nya jebol gitu ya. Bisa jadi DPT jebol itu tidak datang dari KPU. Dia datangnya dari partai politik karena salinan DPT itu kan diberikan kepada partai politik. Jadi data pemilih itu juga dikasihkan ke partai politik. Ada isu juga misalnya waktu itu ada mobil besar datang ke depan kantor KPU gitu ya. Lalu kemudian menyedot datanya. Data KPU-nya disedot, apapun caranya lah ya. Tetapi secara umum terhadap data-data yang sifatnya terbuka itu kita bisa ambil. Data-data yang sifatnya tertutup baru itu tidak dilakukan. Nah, bisa jadi juga mungkin sistemnya yang dihack. Ada beberapa kali ya sistemnya dihack. Nah, ini kalau yang ini betul bahwasanya keamanan yang ada di KPU dalam sejarah kita beberapa kali memang diganggu, ya. Diganggu, dan pada saat gangguan dari keamanan itu ikut dihack ini, Mas.
Oh iya, dihack ini. Dari mudah-mudahan tidak dari KPU ya. Nah, itu ada gitu. Jadi memang beberapa beberapa kondisi sistem keamanan KPU itu memang kadang naik turun ya. Nah, pada saat itu mungkin dihack. Cuman keamanannya kan berlapis tuh ya, 1, 2, dan 3 gitu. Ya ada yang bisa diambil, ada yang tidak dan seterusnya gitu. Saya pernah mendengar juga itu waktu 2004, 2014 itu ada yang keambil. Tapi yang keambil itu memang data yang sifatnya memang apa namanya publik. Nah, saya setuju kalau ini sifatnya pemilu, di mana ada orang menang dan kalah, dan yang menang dan yang kalah itu kan jumlahnya banyak. Misalnya yang partai politik, pesertanya itu kan 24 ya. Nah, itu kan semuanya menang, semuanya kalah. Dan sebagian besarnya kalah. Misalnya partai besar, itu menangnya kan hanya di beberapa bagian. Di bagian yang lain dia kalah. Artinya sebenarnya ya semuanya kalah. Nah, kalau semuanya kalah, biasanya yang digoreng, setuju saya, itu adalah sistemnya. Di bagian ini tidak ada cara lain kecuali memang membukanya. Ya. Jadi penggunaan sistem itu harus langsung dibuka, tidak boleh ditutup. Saya sampai sekarang itu meyakini ya bahwa bagaimana menjaga keamanan data pemilu. Menurut saya bukan ditutup. Menjaga keamanan pemilu itu justru dengan membukanya. Kalau dia dibuka, maka semakin aman. Kalau ditutup, semakin tidak aman. Misalnya hari H, hasil TPS. Itu setelah dipoto oleh KPPS, dibuka aja semua. Ya, menjadi data asli. Karena kalau ditutup, kemungkinan-kemungkinan diubah itu ada. Ya. Kalau dia segera dibuka, maka semua orang punya datanya, semua orang bisa menyimpannya. Kalau ada yang merubah, maka data-data yang asli menjadi pembanding. Kalau dia ditutup kemudian dirubah, data bandingannya apa? Pengalaman kita seringkali data-data hasil pemilu yang disetorkan akhir. Misalnya mestinya mestinya hari pertama sudah disetorkan. Dia terlambat ke hari keempat atau hari kelima. Sebagian besar alasannya kenapa terlambat dikirimkan itu karena diubah terlebih dahulu. Itu jelas, ya, diubah terlebih dahulu, terutama di beberapa daerah yang tingkat keterbukaannya tidak besar. Nah, maka cara cepat melakukan pembukaan data, transparansi itu sesungguhnya justru mengamankan. Jadi pihak-pihak yang kemudian tidak bertanggung jawab itu pada akhirnya ya tidak bisa melakukan apa-apa karena datanya sejak awal. Nah, ini dulu pemilu 2014 dan 2019 ya, kita sangat terbantu sekali dengan gerakannya Mas Ainun Najib. Waktu itu kan dia betul-betul mencari data, dihitung sendiri dan seterusnya itu ya menggunakan aplikasi kawal pemilu. Nah, itu sangat membantu untuk mempercepat informasi dan ininya mengubahnya, menghindari pengubahan. Lalu apakah digitalisasi penyelenggaraan pemilu meningkatkan kualitas demokrasi? Iya. Ya. Saya dalam arti yang jangka panjang dan lebih substansial iya. Karena digitalisasi itu nyata-nyata mempermurah, mempercepat, mempermudah. Tetapi tujuan untuk meningkatkan kualitas demokratis dengan menggunakan digitalisasi itu sekarang kita masih punya tantangan yang besar. Ya, tantangan yang besar. Digitalisasi iya, tapi digitalisasi yang sekarang itu masih punya tantangan yang banyak. Artinya masih ada residu, ya, masih ada sampah-sampah dari digitalisasi yang perlu kita perbaiki bersama. Yang tadi mestinya terbuka kemudian tertutup. Itu kan bukan teknologinya ya, itu kan orangnya ya.
Sudah ada datanya, kenapa nggak dibuka? Sudah untuk membukanya tidak perlu naruh iklan, tinggal men-settingkan menjadi open di sistem sehingga orang bisa melihat. Itu enggak, itu bukan problemnya, bukan teknologi, itu problem orang. Termasuk juga melakukan perubahan. Melakukan perubahan. Melakukan perubahan itu kan bukan di teknologi, dia orangnya melakukan editing, merubah dan memasukkannya ke sistem. Nah, itu yang begitu-begitu tindakan-tindakan buruk karena teknologinya kemudian ditutup itu yang sekarang masih berlaku dan itu harus dilakukan perbaikan. Perbaikannya bagaimana? Ya menurut saya dibuka sejak awal. Jadi transparansi itu tidak hanya membuka data, transparansi itu juga secara jujur menyampaikan apa adanya. Nah, menyampaikan apa adanya itu masih menjadi tantangan buat kita semua. Saya di Bawaslu kemarin memiliki pengalaman, semua penyelenggara pemilu itu sebenarnya kalau kita didik dan kita bimbing secara ketat, mereka bisa menggunakan teknologi. Ya. Bahkan saya kalau melempar daftar pertanyaan untuk segera dijawab menggunakan Google Form misalnya, itu yang jawab pertama justru teman-teman di Papua. Ya. Meskipun jawabannya mungkin salah, tapi mereka nggak ada masalah itu ketika menggunakan menggunakan Google Form. Kenapa? Karena ya secara teknologi ya HP-nya Android, tertanamnya Gmail, servernya nyambung antara server HP dengan servernya Google dan seterusnya kan, itu mudah sekali. Ya, mungkin jawabannya salah, tapi sebagian besar tidak mengalami kendala. Nah, alasan bahwa kita tidak bisa menggunakan digitalisasi dalam pemilu karena SDM-nya belum siap, saya tidak terlalu percaya. Nah, saya nggak terlalu percaya karena kalau kita paksa mereka belajar bisa. Yang justru menjadi pertanyaan pentingnya itu yaitu bahwasanya kitanya sendiri itu kadang-kadang tidak cukup terbuka. Kitanya sendiri kadang-kadang masih berpikir untuk melanggar pemilu. Dapat pesanan ini itu dan seterusnya. Nah, itu problem-problem yang seperti itu. Kitanya sendiri tidak terlalu percaya dan seterusnya. Itu yang yang tantangan kuat kita. Saya pikir 3 pertanyaan sudah direspon ya. Terima kasih. Terima kasih, Cak Maskur. Kalau dari panitia berarti kita kurang lebih masih ada sekitar 20 menit, sehingga kita buka sesi yang kedua, Cak. Ini ada 3 pertanyaan yang sudah tertampung. Ini kita akan coba tampung semuanya. Semoga bisa dijawab dalam waktu yang ada. Yang pertama ini dari ada Mas Hartawan ya. Ini bagaimana sih memaksimalkan penggunaan teknologi digitalisasi di tengah mungkin sekarang banyak nih anggota KPPS, mungkin anggota dari penyelenggara pemilu yang didominasi oleh orang tua ataupun mungkin orang yang kurang melek teknologi. Yang pertama itu, yang kedua itu soal ini dari Mbak Helen atau Mas Helen menanyakan, beliau ini seorang panwascam dan menanyakan apakah kemunduran dari penyelenggaraan pemilu dalam hal ini penggunaan teknologi atau digitalisasi disebabkan oleh adanya UU Perlindungan Data Pribadi gitu. Karena mengingat misalkan di penjelasannya ada Bawaslu yang mencoba mengakses data tapi dicekal karena alasan adanya UU tersebut. Terus yang ketiga, terakhir, ini adalah pertanyaan dari Mbak Anggi terkait keterlibatan aktor luar seperti Google, perusahaan asing. Nah, itu sejauh mana misalkan Google ataupun perusahaan asing diberikan ruang dalam mendukung proses pemilu di Indonesia? Adakah hal-hal yang diantisipasi dari keterlibatan pihak asing dalam hal ini? Mungkin kita juga bisa belajar dulu ada Cambridge Analytica ya, Cak ya, dalam pemilu Amerika seperti itu. Monggo Cak, waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih ya. Saya akan respon dalam 25 menit ya. Saya kira cukup. Yang pertama itu dari Mas Hartawan ya, bahwa bagaimana menggunakan teknologi atau digitalisasi di tengah banyaknya anggota KPPS yang masih orang tua. Pertama ada informasi bahwa sekarang ini
rekrutmen KPPS itu sudah bisa dijangkau oleh semua orang, ya. Jadi secara syarat kita tidak lagi memiliki batasan bahwa yang harus jadi KPPS itu adalah orang tua, ya. Anak-anak muda bahkan sekarang umurnya kalau nggak salah 17 tahun, ya. 17 tahun itu sudah sudah bisa menjadi KPPS. Itu artinya bahwa peluang untuk menggunakan jalur digitalisasi di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS itu sangat terbuka. Jadi tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu di bagian ini menurut saya dan ini kayaknya juga sudah direncanakan oleh KPU bahwasanya komposisi KPPS nanti di 2024 itu adalah gabungan dari orang tua dan anak-anak muda. Orang tua itu di bagian penyelenggaraannya gitu ya, karena memiliki pengalaman. Anak-anak mudanya itu nanti membantu di wilayah penggunaan teknologi dan administrasi. Jadi tugas utamanya bertanggung jawab di situ, termasuk juga kalau mau menggunakan gadget, ya. Nanti itu kan rencana sih akan ada 2. Menggunakan HP untuk laporan hasil melalui aplikasi Sirekap. Yang kedua itu menggunakan pemindai itu, bukan pemindai, pengganda, yaitu mesin fotokopi. Jadi akan ada 2 alat. Artinya di sini anak-anak muda itu juga sesungguhnya perlu gitu. Makanya mungkin juga di kita ya, kalau memang mau ada program menarik itu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi KPPS. Itu bisa rekrutmen, bisa sosialisasi dan seterusnya, pasti akan disambut baik oleh KPU itu. Nah, yang kedua, syarat yang kedua ya. Jadi syarat pertama itu bisa menggunakan digitalisasi secara optimal kalau komposisi KPPS-nya terdiri dari orang tua dan anak-anak muda. Anak-anak mudanya itu bermain di administrasi dan digitalisasi. Yang kedua, tidak cukup itu, tetapi juga bimbingan teknisnya itu jangan sekali. Sekarang ini kalau di KPPS itu bimbingan teknisnya memang sekali. Dan sekali itu yang mengikuti itu tua KPPS-nya. Jadi KPPS-nya itu 7 orang, BIMTEK-nya cuma sekali, dan BIMTEK-nya diikuti oleh ketua. Kalaupun ditambah dengan salah satu anggota, biasanya yang ikut BIMTEK itu ya orang tuanya, ya, yang tua. Gitu. Yang ikut BIMTEK itu yang tua. Nah, kalau yang BIMTEK itu yang tua, itu ada banyak kendala. Ya, kalau yang BIMTEK yang tua itu banyak kendala. Pertama, BIMTEK-nya dari pagi sampai sore sekali. Pada saat tanggal BIMTEK, macam-macam. Karena namanya orang tua kan, kadang flu, pilek, bengek, asam urat, macam-macam itu banyak. Dan saya temukan, dan itu saya ini. Belum lagi tidak hanya itu. Tiba-tiba tetangganya meninggal. Nah, itu sudah takziah. Takziah itu udah wajib ya, pertemuan terakhir kan. Belum lagi kondangan tahlilan. Apalagi kalau ada kenduri, udah pasti ditinggal. Ya. Nah, hal-hal yang begitu sangat mempengaruhi dan akhirnya tidak dapat BIMTEK, tidak dapat buku. Bukunya kan dibagi di BIMTEK. Nah, untuk menanggulangi itu, maka memang BIMTEK-nya itu harus dilakukan dengan cara yang variatif dan ditambahkan tidak hanya 1 kali. Misalnya ya BIMTEK wajib memang diikuti ya oleh ketua, kalau tidak ada harus mewakilkan, diikuti lebih dari orang 1. Selain itu harus ada banyak sekali BIMTEK dalam bentuk yang lainnya. Misalnya pertemuan seperti ini kayak Zoom. Kalau nggak bisa Zoom, ya dibikinkan video ya dalam berbagai versi. Kalau enggak, dibikinkan dalam bentuk peragaan-peragaan dan seterusnya. Jadi caranya harus banyak. Ada yang online, ada yang offline. Metodenya harus macam-macam. Ya, harus yang ketemu langsung, ada asistensi, ada supervisi dan seterusnya. Itu harus diperbanyak. Ya, BIMTEK itu. Kalaupun misalnya kadang-kadang BIMTEK ini kan menunggu
peraturan KPU-nya jadi. Karena kalau peraturan KPU-nya nggak jadi, BIMTEK-nya juga belum terjadi. Dan peraturan KPU soal pemungutan suara itu biasanya mepet waktu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu ya. Nah, itu juga bisa diantisipasi. Maksud saya gini, yang belum disepakati ya biarkan tidak disepakati, biarkan itu diskusi. Tapi yang sudah disepakati, yang sudah tertulis, itu segera disampaikan. Jadi nanti BIMTEK pertama misalnya soal pemutakhiran daftar pemilih, BIMTEK kedua soal logistik, BIMTEK ketiga soal penyediaan bagaimana TPS-nya dibangun. Baru BIMTEK keempat itu soal penghitungan suara yang baru disepakati. Misalkan itu kan bisa juga. Jadi dia dicicil juga, nggak perlu semuanya harus selesai. Yang ketiga, yang sangat penting juga itu adalah simulasi. Kadang-kadang kita ini belajar itu kalau hanya baca atau ikut pelatihan nggak paham-paham juga ya, nggak dong juga. Yang kita itu biasanya belajar pakai praktek. Dan kalau kita bisa masuk pengetahuan itu menggunakan praktek, maka KPU kita dorong untuk memperbanyak simulasi. Simulasi bisa di kantor kecamatan. Itu kan kantor kecamatan kan ada alat-alatnya, ada kantornya, ada sekretariatnya, ada orangnya. Nah, itu bisa menggunakan simulasi sebanyak mungkin di kantor itu ya kan. Kalau mungkin kantor kecamatannya nggak apa nggak cukup, maka bisa juga di kantor kabupaten. Maka menurut saya kepada Mas Hartawan bahwasannya memaksimalkan penggunaan teknologi atau digitalisasi untuk pemilu 2024 masih sangat mungkin kita lakukan dengan syarat yang tadi. Rekrutmennya harus komposisinya tua muda, BIMTEK-nya harus diperbanyak dan dengan segala cara, dan dilakukan simulasi yang SAR, ya, simulasinya diperbanyak. Nah, yang kedua itu berkaitan soal perlindungan data pribadi. Betul ya, memang kita rasakan bahwasanya di dalam ketentuan undang-undang dalam pemilu itu kekosongan hukum, tumpang tindih, ketentuan yang tumpang tindih, dan ketentuan yang tidak bisa dilaksanakan itu terjadi. Ya. Problem hukum itu ada 3. Ya. Kekosongan hukum, tumpang tindih, sama ketentuannya tidak dapat dilaksanakan. Nah, di dalam proses pemilu, itu memang ada undang-undang kerahasiaan data pribadi itu digunakan oleh KPU untuk menutup informasi termasuk untuk Bawaslu. Sementara di Bawaslu itu kan menggunakan pasal yang sama-sama penyelenggara pemilu. Sehingga sama-sama penyelenggara pemilu itu mendapatkan data utuh 100% yang didapatkan oleh KPU. Nah, inilah yang disebut dengan tumpang tindih ketentuan undang-undang. Satu mengatakan terbuka, satu sebagiannya dirahasiakan. KPU menggunakan data pribadi itu pilihan. Mengapa tidak menggunakan data pemilu yang sama-sama bisa digunakan? Nah, itu sebenarnya pilihan-pilihan atau kebijakan yang dilakukan oleh antar penyelenggara pemilu untuk menunjukkan keinginannya, ya, untuk menunjukkan keinginannya apakah data itu ditutup atau dibuka. Pada akhirnya sebenarnya data itu bisa dibuka dan ditutup karena sama-sama ada ketentuan rujukannya. Tetapi pilihan satu dan merujuk pada undang-undang yang satu itu kita itu menjadi kebijakan dari KPU atau Bawaslu. Mengapa KPU mengambil kebijakan itu? Nah, itu mungkin konfirmasinya bisa langsung ke KPU ya, karena saya terutama hanya bisa menjawab bahwasanya pilihan yang diambil oleh KPU itu menggunakan undang-undang kerahasiaan data pribadi.
daripada menggunakan Undang-Undang 7 pemilu yang sebenarnya data penyelenggaraan pemilu itu untuk penyelenggara pemilu. Dulu di tahun 2019 KPU itu menggunakan data menggunakan Undang-Undang Pemilu. Jadi kerahasiaan informasi pribadi itu hanya untuk publik. Tapi kalau untuk sesama penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, waktu itu kita diperkenankan untuk dibagi. Ya, kita mendapatkan data yang utuh. Itu kita mendapatkan data yang utuh. Nah, lalu berikutnya itu berkaitan soal keterlibatan Google. Sejauh mana Google sebagai perusahaan asing diberi ruang untuk mendukung proses pemilu di Indonesia. Adakah hal-hal yang diantisipasi dan keterlibatan pihak dalam sini? Saya setuju, ya, bahwasanya KPU itu di dalam melaksanakan pemilu itu menggunakan jalur kemandirian. Tidak ada intervensi asing. Tetapi catatannya, intervensi asing itu di luar KPU. Ya, intervensi asing itu adalah intervensi dari luar KPU. Asingnya apa? Asingnya ya tidak hanya asing luar negeri. Asingnya bisa partai politik, bisa pemerintah, ya, bisa lembaga lain dan seterusnya. Jadi KPU itu harus benar-benar kredibel, mandiri dalam hal menyelenggarakan tahapan pemilu dan tidak boleh diintervensi oleh asing luar negeri, asing dalam negeri, ya, asing pihak-pihak lain. Apa gunanya ya tidak mendapatkan intervensi asing, tetapi kemudian diintervensi oleh lembaga yang ada di dalam negeri. Ya. Jadi kepentingannya adalah kepentingannya itu adalah bahwa dia mandiri. Ya. Nah, di dalam kalau hubungannya dengan Google itu berarti adalah penyimpanan data, ya, atau apa istilahnya itu ya, hard di datanya disimpan sama servernya. Jadi kira-kira gudangnya untuk naruh sama salurannya keluar masuknya, ya, sama salurannya masuk keluar dan seterusnya. Nah, kebutuhannya kan kalau di bagian itu kan itu ya, untuk menyimpan data di gudang dan untuk keluar masuknya atau talangnya. Gitu. Nah, di bagian ini pengalaman kita memang menunjukkan penyelenggara pemilu itu begitu, apa istilahnya ya, begitu membatasi perusahaan-perusahaan asing dalam mengamankannya. Maka seringkali KPU kemudian membeli server lokal, ya, punya server lokal sendiri. Kalau tidak, dia bekerja sama dengan Telkom atau bekerja sama dengan universitas. Kalau kita dengar misalnya dia bekerja sama dengan ITB misalnya, karena pemerintah itu kerja sama dengan ITB yang ITB itu dikasih server besar, bekerja sama dengan KPU atau dengan Telkom, atau dia beli sendiri. Tetapi ketika kita menggunakan ini, ya, mungkin rumahnya atau gudangnya memang besar. Gudangnya memang besar. Ya, misalnya kalau kita beli servernya Telkom atau kita bikin server sendiri, itu mau berapapun gudangnya itu besar, ya, cukup. Kita mau naruh aja apa aja di situ. Tetapi kalau soal saluran ini ya, saluran itu kita nggak bisa apa-apa. Artinya kita tidak bisa hanya memanfaatkan yang disampaikan di sini. Kita tidak bisa memanfaatkan dalam negeri dan bebas dari kekuatan asing, atau dalam ini saya kasih contoh ya, Google, untuk bebas dari salurannya Google. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sekarang secara sederhana, bagaimana mungkin kita bisa membebaskan saluran ketika hampir semua HP-nya KPPS itu adalah Android? Nggak bisa.
Ya. Hampir tidak bisa. HP kita ini termasuk HP saya, itu kan ketanamnya Android. Di dalamnya ada Gmail, ya kan? Kita secara ikhlas menanam nomor HP, mendaftarkannya di WA. Nah, itu punya siapa semua, ya. Naruh foto profil di WA, naruh data-data di Gmail. Bahkan saya ini langganan apa storage 2 tera. Semua data saya masukkan di situ. Semua penyelenggara pemilu, pemerintah, pejabat pemerintah, semuanya pakai itu. Kenapa? Karena gudangnya besar, tapi salurannya itu enggak. Kenapa Sirekap pada saat hari H itu tidak 100%, bahkan cuma 30%. Ya. Kenapa cuma 30%? Ya wajar, karena KPU ini hanya menyediakan gudang. Sementara talangnya itu minjem sama Android punyanya Google. Ya kan? Sirekap itu dibikin aplikasinya, ditanamkan di Play Store. Lalu KPPS-nya ngunduh di Play Store. Bayangkan ya, ini kita menolak Google ini. Tapi cara kita begitu, bikin aplikasi di Play Store. Lalu kemudian nginstal di Play Store. Semua data email kita menggunakan itu. Lalu registrasi kita menggunakan HP. Ini kita tolak nih ya. Lalu mengirimkannya juga menggunakan aplikasi Sirekap. Loh, itu kita nggak usah kita apa-apain. Ya. Itu sudah masuk dengan sendirinya. Sudah masuk itu, mereka nggak perlu. Emang kita tahu, kan kita bisa masuk. Ya. Maka kalau menurut saya, ya, ya, karena kita sudah tidak bisa keluar dari dari cengkraman Google, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita bisa langsung bilang aja sama Google. Toh Google kan ada di Indonesia, punya kantor, ya kan? Kita bilang begini, Google, kita kerjasama. Mungkin kami juga bisa beli servermu, karena kamu kan perusahaan dagang kan. Kita kan bisa beli itu. Saya juga sering beli ke Google itu server kalau pas lagi butuh talang besar. Ya, kita kerjasama aja. Google, kami punya gudang. Kita kerjasama untuk menyalurkan data ke gudang kami. Pada saat kita kerjasama, kita bikin kontrak, kamu pun tidak boleh mengganggu data kami dan tidak boleh mengakses. Misalnya begitu. Jadi nanti kalau ternyata ada Google yang keluar datanya, dengan kontrak itu kita bisa, kamu kok mengeluarkan, ini kita sudah punya kerjasama. Kan bisa lebih enak. Ya. Kita kerjasama makan saja. Bahkan Google sampai pada level tidak boleh tahu soal data kita. Daripada kita menggunakan mereka tapi kita diam-diam, mereka juga akan diam-diam. Dan Google itu perusahaan, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak ajak kerjasama, maka kalau ada orang menggunakan jaringan aplikasi di Play Store yang kencang, pasti dia batasi. Nggak usah diapa-apain. Ada aplikasi namanya Sirekap. Di hari H akan masuk data 820.000 TPS pada hari yang sama. Ya Google nggak mau rugi. Kita batasi seperti kayak kita itu. Kita batasi aja. Maka nggak mungkin Sirekap itu masuk seluruh TPS. Kenapa? Karena mereka menggunakan Play Store gratisan. Kalau Play Store gratisan pasti dibatasi. Caranya bagaimana? Ya caranya bilang aja sama Google langsung dengan pasal-pasal yang ketat. Pada saat hari H, talangnya tolong diperbesar. Pintu-pintu masuk gudang tolong diperbesar. Semua HP punya pintu sendiri. Maka pada saat itu datanya langsung masuk dengan cepat. Tinggal dibayar saja. Nah, kalau kecepatan data masuk server, terbuka, semua orang bisa mengakses ke Sirekap, maka kemungkinan untuk melakukan digitalisasi secara cepat dan akurasi hasil pemilu bisa segera diwujudkan. Karena seringkali perubahan hasil di TPS dan kecamatan itu karena keterlambatan pengiriman. Saya berhenti di situ ya, waktunya sudah mepet. Terima kasih Mas Faiz, kayaknya tadi saya sudah mulai diingatkan. Kalau
apa namanya ada waktu mungkin kita bisa ngopi-ngopi di lain tempat dan waktu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucap ya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Maskur. Sekali lagi kita beri aplaus secara digital lagi kepada Cak Maskur. Terima kasih. Banyak hal-hal detail yang mungkin itu taken for granted dalam keseharian kita, tapi ternyata sangat penting kalau kita lihat dalam konteks pemilu secara lebih luas. Dan terima kasih banyak ilmu sudah di-share, pengalaman yang sudah di-share oleh Cak Maskur, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah mendengarkan sampai jam 20.47 sampai saat ini, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting untuk mengelaborasi materi pada malam hari ini. Dan saya selaku moderator mungkin tidak bisa memberikan kesimpulan karena cukup banyak materi, tetapi mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir kepada Cak Maskur dengan mengacu pada pertanyaan kita, misal mengacu pada topik pada malam hari ini. Secara singkat ini Cak Maskur, dengan adanya adopsi pendekatan berbasis digital dan juga banyaknya aplikasi dalam proses penyelenggaraan pemilu pada hari ini, itu sudah efektif atau belum, Cak Maskur? Secara singkat. Iya, dia mendorong kita untuk meningkatkan pemilu yang berkualitas, tetapi belum 100%. Dan Oke. itu ada di tangan kalian semua untuk bertanggung jawab di pemilu ke depan ya. Siap, terima kasih Cak Maskur. Sekian mungkin teman-teman, itu mungkin closing statement dan juga dari kami semua. Sekali lagi tanggung jawab untuk memaksimalkan digitalisasi dalam proses penyelenggaraan pemilu bukan hanya kepada penyelenggara pemilu, tapi juga dari masyarakat, yaitu kita semua selaku masyarakat sipil. Dan harapannya kita bisa mengaplikasikannya itu nanti ketika proses penyelenggaraan pemilu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir sampai malam pada hari ini. Semoga apa yang kita terima bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Dan saya mungkin mewakili dari panitia dan khususnya selaku moderator di sini, mohon maaf jika ada kurang salahnya, mohon maaf jika ada salah ucap. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat interaktif sekali ya untuk diskusinya di malam hari ini. Cukup banyak pertanyaan dan juga feedback nih dari teman-teman peserta kelas. Nah, terima kasih kepada Mas Faiz dan juga Cak Maskur nih yang sudah membawa diskusi yang sangat interaktif nih untuk sesi kelas kita hari ini. Nah, semoga dengan adanya diskusi hari ini, semoga ada ide-ide baru terkait dengan pergeseran transformasi digital di sektor pemilu dan pada akhirnya dapat membawa demokrasi kita semakin lebih baik lagi nih ke depannya. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga diskusi tadi, maka untuk sesi kelas hari ini juga sudah berakhir dan kami selaku panitia dan juga panitia dan fasilitator untuk digital mengucapkan terima kasih yang banyak kepada peserta yang sudah mengikuti sesi kelas hingga malam hari ini. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada Cak Maskur dan Mas Faid. Sampai jumpa teman-teman di sesi berikutnya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, saya pamit ya. Terima kasih yuk. Malam, terima kasih. Cak.